Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hendra Rahmat Kurniawan dari kelas A1 dengan nomor NIM 219030249. Manajemen perhotelan dengan mata kuliah kewirausahaan. Dalam materi berikut ini, saya akan menjelaskan lanjutan dari buku kerja 2, yaitu bergerak dari sebuah ide menjadi sebuah usaha. Dengan materi identifikasi akses pembiayaan atau modal usaha baru. Berikut tabel di atas ini ada 3 kolom. Yang pertama ada elemen, kedua ada kriteria untuk kerja, lalu ketiga ada batasan variabel. Elemen 1, identifikasi pentingnya pembiayaan atau modal. Alasan kebutuhan modal usaha baru diidentifikasi. Alasan usaha baru perlu modal dapat mencakupi siklus pengembangan produk yang panjang, serta tantangan cash flow. Cash flow atau yang sering disebut arus kas, jumlah naik turunnya jumlah uang yang dimiliki dalam sebuah usaha atau sebuah bisnis, institusi atau individu. Sumber-sumber modal personal diidentifikasi. Sumber-sumber modal personal dapat mencakupi dana pribadi pendiri. Sumber bootstrapping menemukan cara untuk menghindari kebutuhan pembiayaan atau pendanaan eksternal melalui kreativitas, kecerdikan, penghematan, pemotongan biaya, atau cara apapun yang diperlukan. Potensi peningkatan pendanaan dipersiapkan. Potensi peningkatan pendanaan dapat mencakupi equity capital atau penyertaan modal, serta creative source, sumber-sumber kreatif. Elemen kedua, identifikasi sumber-sumber pembiayaan ekuitas. Business angel. Business angel mempunyai karakteristik seperti mereka menginvestasikan uang mereka sendiri ke dalam proyek, biasanya lebih sedikit daripada yang diinvestasikan oleh pemodal ventura. Mereka membuat keputusan sendiri mengenai investasi. Jenis venture capital dapat mencakupi berdasarkan kepemilikan, yaitu private venture capital company, public venture capital company, dan bank affiliates venture company. Initial public offering atau yang disingkat IPO dapat memberikan manfaat, mempunyai bargaining yang lebih besar dari bank, diversifikasi likuiditas dan portofolio, dan pengakuan investor dan perubahan modal. Elemen ketiga yaitu identifikasi pembiayaan pinjaman. Ada bank komersial, mempunyai karakteristik sebagai berikut, yaitu bank tertarik pada perusahaan yang memiliki arus kas yang kuat, leverage yang rendah, keuangan yang diaudit, manajemen yang baik, serta neraca yang sehat. Lalu ada SBA Guaranteed Loan, memiliki karakteristik seperti pinjaman jaminan SBA dapat digunakan untuk hampir semua tujuan bisnis yang sah. Sumber-sumber pinjaman lain, seperti organisasi yang meminjamkan uang kepada kelompok, atau bisa disebut sebagai investor. Elemen keempat yaitu identifikasi sumber-sumber kreatif pembiayaan dan modal. Leasing atau sewa, memiliki karakteristik yaitu leasing hampir semua atau selalu lebih mahal daripada pembayar atau membayar uang tunai untuk barang. Jadi kebanyakan pengusaha menganggap leasing sebagai alternatif untuk ekuitas atau pembiayaan hutang. SBR, Small Business Innovation Research, and STTR, Small Business Technology Transfer. Grant programs diidentifikasi dan memiliki karakteristik. Program ini memberikan hibah tunai kepada pengusaha yang mengerjakan proyek di area tertentu. Buku kerja berikutnya itu buku kerja ke-11. Identifikasi dan evaluasi peluang pemasaran. Yang pertama ada identifikasi peluang pemasaran, yaitu dengan kriteria kerja, kebutuhan pasar, dan jenis pemasaran. Informasi tentang kebutuhan pasar dapat mencakupi kinerja pesaing, kebutuhan pelanggan, persyaratan hukum dan etika, pasar baru dan berkembang, profitabilitas, serta angka penjualan.
Jenis pemasarannya dapat mencakupi seperti pemasaran langsung, pemasaran barang, pemasaran sektor publik, serta pemasaran layanan. Potensi pasar baru dan kontribusi pada bisnis. Potensi pasar baru dapat mencakupi seperti e-commerce, lalu sedangkan kontribusi pada bisnis dapat mencakupi seperti berpengaruh pada volume penjualan, pertumbuhan, serta profitabilitas. Pendekatan kewirausahaan, inovatif, dan ide kreatif. Pendekatan kewirausahaan, inovatif, dan ide kreatif dapat mencakupi seperti fungsional approach, seperti penjualan, pembelian, pengangkutan, penyimpanan, pembelanjaan, penanggungan risiko, standarisasi, pengumpulan informasi pasar. Lalu ada institutional approach, seperti supplier, produsen, perantara pedagang, perantara agen, perusahaan saingan, pembelian akhir. Lalu ada commodity approach, atau melibatkan studi tentang bagaimana barang-barang sesuai dengan kebutuhan pengguna. Lalu ada managerial approach, peningkatan pengelolaan usaha. Lalu ada langkah-langkah berikutnya atau elemen berikutnya itu investasi peluang pemasaran. Peluang pemasaran dapat mencakupi seperti penetrasi pasar. Penetrasi pasar itu yaitu menjual lebih banyak kepada pelanggan yang ada, meningkatkan pangsa pasar dalam segmen yang ada, membuat orang membeli jasa pengembangan bisnis setiap memulai usaha. Lalu ada 2.2, di sini ada hasil evaluasi peluang. Dapat mencakupi seperti desain fungsional dari produk dan daya tariknya penampilannya. Fleksibilitas memungkinkan adanya modifikasi ciri luar dari produk untuk memenuhi permintaan konsumen atau perubahan teknologi dan persaingan. Bisa diandalkan kinerja produk seperti yang diharapkan pada kondisi operasi normal. Keamanan produk dan tidak menimbulkan bahaya pada kondisi operasional normal dari guna yang bisa diterima. Kemudahan dan biaya pemeliharaan yang rendah. Kelayakan finansial dari setiap peluang pemasaran. Ada faktor eksternal seperti kode praktik, kebijakan, dan pedoman peraturan undang-undang yang relevan. Biaya, manfaat, resiko, serta peluang. Kemungkinan strategi pesaing potensial diidentifikasi dari pesaing dengan produk atau jasa yang sama. Mencakupi pemotongan harga, kupon, ranking peluang pemasaran dalam hal kelayakan dan kemungkinan kontribusinya bagi bisnis. Seperti top ranking topic and seasonal topic. Langkah-langkah ketiga atau elemen yang ketiga itu evaluasi perubahan yang diperlukan untuk operasi bisnis saat ini. Ada perubahan yang diperlukan untuk operasi saat ini untuk mengambil keuntungan dari peluang pemasaran yang layak. Mencakupi seperti perencanaan proyek pemasaran, manajemen proses kreatif end-to-end, infrastruktur teknologi pemasaran, serta data pemasaran dan analisis. Perubahan organisasi untuk layanan basis pelanggan yang meningkat atau berbeda termasuk penyediaan untuk kualitas layanan berkelanjutan kepada pelanggan yang sudah ada. Perubahan organisasi dapat mencakupi seperti struktur fungsional organisasinya. Perkiraan kebutuhan sumber daya untuk operasi yang diubah, seperti staf tambahan, biaya distribusi, peralatan, biaya produksi, biaya promosi, dan penelitian dan pengembangan. Komunikasi kelayakan membuat perubahan pada operasi saat ini kepada pemangku kepentingan yang utama. Komunikasi kelayakan, staf keuangan, staf sumber daya manusia, manajer, tenaga pemasaran, pemilik, staf produksi, dan pengawas. Yang terakhir yaitu dokumentasi peluang pemasaran yang baru. Diidentifikasi dan perubahan yang diperlukan. Analisis data di atas, usaha ini sudah cukup bagus dalam memulai usaha. Maka dari itu perubahan yang diperlukan harus diubah atau ditingkatkan untuk kedepannya serta hasil analisis dan pengembangan ide-ide harus terus dilakukan dan cepat direalisasikan.